Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasika Salsabila dengan NPM 23110311071. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, materi bab 7 yaitu transaksi persediaan antar perusahaan. Materi yang pertama yaitu transfer pada biaya perolehan. Barang dagangan terkadang dijual ke perusahaan terkait dengan harga atau nilai tercatat penjual. Ketika suatu penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, jumlah persediaan di neraca pada akhir periode tidak memerlukan penyesuaian untuk konsolidasi, karena jumlah yang tercatat persediaan untuk afiliasi pembelian sama dengan biaya untuk mentransfer afiliasi dan entitas konsolidasi. Bahkan, ketika penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban terkait barang yang dijual yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua ayat tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Selanjutnya yaitu transfer dengan keuntungan atau kerugian. Pada saat penjualan antar perusahaan termasuk keuntungan atau kerugian, ayat jurnal eliminasi untuk konsolidasi dalam periode transfer harus disesuaikan dengan akun laporan laba rugi konsolidasian dan laporan posisi keuangan. Pada aspek yang pertama yaitu laporan laba rugi terkait dengan penjualan dan beban pokok penjualan. Pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan yang terjual yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Kemudian aspek yang kedua yaitu laporan posisi keuangan terkait dengan persediaan. Keuntungan atau kerugian atas penjualan antar perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Kemudian, pengaruh jenis sistem persediaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem pengendalian persediaan perpetual atau periodik untuk mencatat persediaan dan beban pokok penjualan. Dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagang didebit langsung ke akun persediaan. Penjualan memerlukan debit ke beban pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang dagangan yang dijual. Kemudian, pada sistem persediaan periodik, pembelian persediaan barang dagang didebit ke akun pembelian, bukan ke persediaan, dan tidak ada ayat jurnal yang diperlukan untuk mengakui beban pokok penjualan sampai dengan akhir periode akuntansi. Selanjutnya, penjualan downstream atas persediaan. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan tercatat atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui pada periode tersebut dijual kepada pihak yang tidak berelasi. Sampai terjadinya penjualan kepada pihak luar tersebut, semua keuntungan penjualan antar perusahaan harus ditangguhkan. Pada saat perusahaan menjual persediaan barang dagangan ke afiliasi, terjadi satu dari 3 situasi berikut. Yang pertama, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama. Yang kedua, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Atau yang ketiga, persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Berikutnya ada contoh ilustrasi penjualan downstream atas persediaan. Untuk ilustrasi pengaruh penjualan downstream, asumsikan pada tanggal 1 Maret 2021, PT Induk membeli persediaan dengan harga 7 juta rupiah dan menjualnya ke PT Anak seharga 10 juta rupiah pada tanggal 1 April 2021. Maka, PT Induk mencatat ayat jurnal berikut pada pembukuannya. Jurnal pada 1 Maret 2021 mencatat pembelian persediaan, yaitu dengan jurnal persediaan pada kas sebesar 7 juta rupiah. Pada tanggal 1 April 2021 mencatat ayat jurnal penjualan persediaan ke PT Anak kas pada penjualan sebesar 10 juta rupiah dan mencatat beban pokok penjualan yang dijual ke PT Anak
dengan akun beban pokok penjualan pada penjualan sebesar Rp7.000.000. PT Anak mencatat persediaan dari PT Induk dengan ayat jurnal berikut. Pada tanggal 1 April 2021 mencatat ayat jurnal pembelian persediaan dari PT Induk dengan akun persediaan pada kas sebesar Rp10.000.000. Kemudian, penjualan upstream atas persediaan. Pada saat terjadi penjualan upstream atas persediaan dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi sama dengan ayat jurnal dalam kasus penjualan downstream. Keuntungan antar perusahaan dalam penjualan upstream diakui oleh anak perusahaan dan dibagi antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali dari anak perusahaan. Oleh karena itu, eliminasi keuntungan antar perusahaan belum direalisasi harus mengurangi hak setiap kelompok kepemilikan pada setiap periode sampai keuntungan tersebut direalisasi melalui penjualan kembali persediaan ke pihak non-afiliasi. Kemudian, ilustrasi penjualan upstream atas persediaan. Contohnya, PT Anak membeli persediaan pada tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp7.000.000 dan menjualnya ke PT Induk senilai Rp10.000.000 pada tahun yang sama. PT Induk memegang persediaan tersebut sampai tanggal 2 Januari tahun berikutnya, di mana pada saat itu PT Induk menjualnya ke PT non-afiliasi senilai Rp15.000.000. Oleh karena itu, PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas dasar di tahun 2021. Yang pertama, mencatat dividen dari PT Anak dengan ayat jurnal kas pada investasi pada saham PT Anak sebesar Rp24.000.000. Kemudian mencatat dividen dari PT Anak dengan kas dengan jurnal investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp40.000.000. Dari materi yang telah disampaikan, dapat diberi kesimpulan bahwa laporan keuangan konsolidasian disusun seolah-olah entitas konsolidasi adalah satu perusahaan, sehingga seluruh transaksi antar perusahaan harus dieliminasi. Untuk transaksi persediaan antar perusahaan, penjualan dan beban pokok penjualan antar perusahaan dieliminasi. Keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi juga harus dieliminasi dan dibebankan ke pemegang saham afiliasi penjual. Jika persediaan dijual ke pihak eksternal, beban pokok penjualan konsolidasi disesuaikan agar mencerminkan biaya aktual. Jika masih dimiliki hingga akhir periode, nilai persediaan disesuaikan ke biaya perolehan sebenarnya bagi entitas konsolidasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.